Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang kembali di YouTube channel Ruang Ujian. Pada video kali ini saya akan berbagi berkaitan tentang bagaimana mencari referensi untuk menulis artikel ilmiah atau sejenisnya dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum memiliki aplikasi Publish or Perish, teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis di web harzing.com kalau tidak salah ya. Oke, sebelumnya kita akan cari, kebetulan saya menggunakan Google Chrome. Nah, teman-teman bisa menggunakan search engine apapun selain Google Chrome seperti Firefox atau yang bawaan dari Microsoft. Kita klik, ketikkan Publish or Perish. Nah, di sini sudah tersedia di harzing.com Publish or Perish. Ya, teman-teman bisa langsung download di sini. Nah, di sini sebenarnya tidak usah diklik, tapi sudah disediakan, ada yang Microsoft, ada yang macOS. Jadi kalau teman-teman researchnya menggunakan laptop yang operating sistemnya menggunakan Microsoft Windows, maka tinggal klik yang ini. Sedangkan kalau teman-teman yang menggunakan operating system yang dari macOS, maka teman-teman klik yang ini. Karena kebetulan saya researchnya menggunakan Microsoft Windows, maka saya akan klik yang ini. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, nanti di bawah itu ada ini, download information, ada download the Publish or Perish software installer from the harzing.com website. Nah, ini ada Publish or Perish installer for Windows. Nah, ini tinggal diklik di sini. Nah, sambil kita menunggu, ini ada downloadan. Nah, ini sudah 2, kebetulan saya pernah mendownload ya. Jadi sebenarnya di laptop ini sudah terpasang aplikasi Publish or Perish. Jadi bisa seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita bisa langsung klik pop 8 setupnya. Nanti dia akan diarahkan ke, nah ini scan Cambridge right now. Ini tinggal klik dan run aja. Nah, kita coba sini, check your internet connection Microsoft Defender Smart is screen unreachable and cannot help with this. Coba kita klik run saja. Nah, do you want to load this app to make change to your device? Kita klik no aja. Kalau no tidak ya. Kita coba sekali lagi. Kita coba klik yes. Nah, dia akan menginstal nih Harzing Publish or Perish 8.17.48.63.9118. Klik next, kemudian ini I agree. Setelah itu klik next. Nah, kemudian ini klik install. Oke, ini klik start the application, kemudian klik finish. Nah, ini sudah muncul aplikasi Publish or Perish. Ini seperti ini. Oke, setelah teman-teman menginstal aplikasi Publish or Perish ini, teman-teman bisa memanfaatkan search selected-nya ya. Ada yang menggunakan Crossref, Google Scholar, ada yang menggunakan PubMed, Scopus dan lain sebagainya. Tapi yang lebih mudah karena kita mau mencari sumber referensi itu secara random dan gratis, kita bisa menggunakan Google Scholar. Nah, ini seperti ini. Oke, di bagian menu Google Scholar Search, teman-teman akan diberikan beberapa item menu seperti mengisikan authors, publication name, title words, keywords, kemudian years, ISSN, kemudian maximum result. Nah, saya biasanya cukup mengisikan title word atau keywordnya. Misalkan kita mau mengkaji tentang kajian Arabic Sosiolinguistik misalkan, atau mengkaji sosiolinguistik dalam tradisi bahasa Arab misalkan ya. Kita contoh misalkan
kita title wordnya sosiolinguistik Arab lah, coba kita contoh title word ya, atau bisa ditaruh di keyword. Nah, sebelum itu kita bisa melakukan filter, terutama di years. Seandainya artikel itu hanya boleh mengutip artikel yang current issue, artinya yang terbit 5 sampai 10 tahun terakhir, ini bisa kita filter. Misalkan sejak tahun 2015 sampai 2024 misalkan, seperti itu. Authors kita kosongkan saja karena kita tidak cari spesifik ke penulis tertentu. Publication name-nya ini bisa kita isikan jurnal supaya nanti yang masuk adalah jurnal saja. ISSN-nya bisa dikosongkan, keyword bisa dikosongkan, maksimum result ini bisa kita tentukan ya teman-teman. Bisa menggunakan 10, 20, 50, 100, 200, 500 sampai 1000. Nah, kemudian citation sama patents-nya kita uncentang supaya nanti yang memang masuk ini adalah semuanya adalah artikel, tidak citasi ataupun paten. Setelah ini kita coba cari yang 50 misalkan ya. Setelah itu diklik search ya, di bagian sini klik search. Nah, nanti dia akan memberikan pilihan sesuai dengan yang kita minta, bahwa berarti di sini ada sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, cuma ada 15 ya ternyata. Dari 50 yang di ini ternyata hanya ada 15 yang menggunakan kata kunci atau keyword sosiolinguistik Arab. Atau kita ubah deh, sosiolinguistik Arabnya kita masukkan di bagian kata kunci, contoh misalkan linguistik Arab misalkan. Kemudian kita klik search lagi. Dapat 30, 40, 50. Oke, berarti ini sudah ada 50 referensi. Jadi teman-teman bisa menggunakan title word atau keyword, tapi kalau secara umum bisa menggunakan keyword. Kalau title word itu mungkin yang lebih spesifik ke bersifat langsung ke judul artikel seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan sosiolinguistik Arab di bagian keyword seperti itu. Nah, ini sudah ada. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung saving. Nah, sekalipun ini baru metadata ya teman-teman. Jadi yang baru ada di sini adalah metadata. Nah, untuk bagaimana kita mendapatkan galenya, kita akan cek menggunakan aplikasi Mendeley, Reference Manager Mendeley seperti itu. Nah, sebelum ini kita masukkan ke dalam Mendeley, ini bisa kita save dulu dengan cara di bagian sini ada save result ya. Ini di Ctrl A aja dulu, kemudian ini save result, kemudian kita cari yang result as ref manager. Nah, kita cari yang ini ya, gitu supaya bisa kita masukkan ke dalam Mendeley. Kita klik ini, kemudian kita tentukan mau di folder mana kita letakkan. Nah, saya coba masukin di sini, coba di sini di artikel. Nah, di sini coba ya. Kita klik di sininya adalah sosiolinguistik Arab. Oke, kita klik save di sini. Nah, setelah itu baru kita menjalankan aplikasi Mendeley. Nah, saya kira teman-teman sudah memiliki aplikasi Mendeley atau reference manager yang lain seperti Zotero. Nah, untuk bagaimana cara menginstal Mendeley atau reference manager atau Zotero, teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya berkaitan dengan instalasi Zotero ya dan Mendeley. Oke, ini kita buka aplikasi Mendeley-nya. Saya kebetulan masih menggunakan Mendeley desktop ya, yang latest version ini ya. Masih lebih enak untuk digunakan sih. Gitu. Sekalipun versi yang sekarang itu sudah menggunakan Mendeley site ya. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda sih. Hanya ada perbedaan di bagian desktop sama model citation-nya ya. Secara keseluruhan sebenarnya sama saja. Oke, ini sudah login. Kita coba buat folder baru. Di sini kita klikkan sosiolinguistik Arab. Oke. Nah, tadi yang sudah kita save dari publish or perish itu bisa kita masukkan di sini dengan cara file kemudian import
Nah, ya di the file, kemudian ada ini import. Nah, di sini ada research information system. Tadi karena kita men-save-nya berbasis RIS, tidak BibTeX atau ENOT XML. Kita klik RIS-nya. Kemudian kita cari tadi di mana kita meletakkannya. Ini tadi saya di sini. Oke, di sini ada social linguistic Arab. Kemudian kita klik open. Oke, ini secara keseluruhan metadata sebanyak 50 artikel yang tadi kita dapatkan dari Publish or Perish sudah masuk di sini. Tentunya ini tidak bisa langsung kita gunakan. Nah, kita mau tidak mau setelah kita mendapatkan 50 artikel ini, kita akan seleksi apakah artikel-artikel ini sesuai atau relevan dengan kajian kita dan apakah cara penulisan referensinya sudah sesuai. Ya, contoh misalkan di sini ada yang judul artikelnya sudah each other capitalize atau salah satu huruf depannya saja yang besar, sedangkan yang ini capitalize all, sehingga ini bisa kita edit manual dengan cara mengetikkan ulang di bagian title jurnal. Nah, di sini ya bisa kita klik misalkan analisis campur kode bahasa Arab dalam grup WhatsApp lembaga dakwah kampus apa tadi? Kampus Universitas Al-Azhar Indonesia, kampus Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, yang lainnya berarti yang ininya tinggal dihapus. Oke, ini klik details correct saja. Kita cek penulisnya sudah ada 3 sesuai. Nah, ini nama jurnalnya tidak usah diubah. Ini ada tahun terbit, ada volume, ada isu, ada page. Nah, page itu biasanya kan tidak hanya satu page, tapi biasanya dia mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, kemudian ada DOI-nya. Nah, ini kan baru metadata. Bagaimana kemudian kita mendapatkan galenya supaya bisa kita baca artikelnya secara utuh, selain dari kita sudah membaca abstraknya, apakah memang secara substansi dari abstrak artikel ini relevan dengan artikel yang akan kita tulis. Nah, itu bisa mengklik view research catalog on this paper. Bisa klik ini, nanti dia akan mengarahkan ke webnya. Nah, di sini yang sudah ada Mendeley-nya, kemudian bisa klik view PDF. Kalau seandainya dia open access jurnalnya, biasanya dia akan mengarahkan langsung ke ini. Ini harus login ke Mendeley ya. Kita coba login dulu. Kemudian oke, coba kita klik view PDF, apakah dia akan muncul ke jurnal langsung. Nah, ini dia ditujukan ke jurnalnya. Kita cek apakah bisa diakses. Berarti ini tidak bisa diakses ini jurnalnya. Tapi saya kira ini jurnal yang yang open access, atau kita coba buka dari DOI-nya ya. Nah, ini sudah ada, tinggal klik yang bagian PDF-nya. Nah, jadi kita bisa menggunakan view PDF atau dari DOI-nya. Biasanya kalau dari DOI, kalau DOI-nya aktif langsung tertuju. Ini kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ini tinggal kita baca, teman-teman. Kalau seandainya ini sudah ada, teman-teman bisa klik download. Nah, kalau sudah terdownload, teman-teman bisa kembali ke Mendeley. Kemudian di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada add files. Nah, di sini add files. Kemudian teman-teman bisa cari artikel yang tadi ada di sini. Nah, berarti artikelnya sudah tersimpan di dalam Mendeley-nya, dan ini bisa kita buka menggunakan aplikasi Mendeley. Seperti itu. Nah, ini adalah cara bagaimana teman-teman mendapatkan referensi ya, sesuai dengan tema
penelitian atau artikel yang akan teman-teman tulis. Tentunya sekalipun di sini sudah ada 50 referensi, tentunya mau tidak mau kita akan seleksi lagi apakah artikel-artikel ini relevan atau tidak. Contoh yang seperti ini. Nah, ini kan secara keterangan belum jelas nih. Ini maksudnya apa? Tiba-tiba ada jurnal manajemen. Nah, kalau ini tidak bisa dilacak dan lain sebagainya, ini bisa kita delete saja seperti itu. Remove from folder. Gitu. Nah, selesai. Sambil cari yang lainnya seperti itu. Nah, ini adalah cara bagaimana menggunakan publish or perish yang kemudian diintegrasikan dengan Mendeley untuk mendapatkan referensi yang relevan dengan artikel atau tema penelitian yang akan kita tulis. Selamat mencoba, semoga berguna video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Ruang Ujian untuk memberikan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.